seorang gadis remaja. Dina baru saja pindah ke sebuah rumah tua bersama ibunya yang seorang janda. Dia merasa kesepian dan bosan di rumah itu. Dia memutuskan untuk mengadopsi seekor anjing dari tempat penampungan hewan. Dia memilih anjing yang paling lucu dan menggemaskan, yang bernama Lala. Dia berharap Lala bisa menjadi teman dan penghibur baginya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lala ternyata bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu-hantu yang menghuni rumah itu. Lala mulai berteman dengan beberapa hantu yang baik hati, tapi juga harus berhadapan dengan beberapa hantu yang jahat dan menakutkan. Apakah Dina bisa mengetahui rahasia Lala dan hantu-hantu itu? Apakah Lala bisa melindungi Dina dari bahaya yang mengancam? Ataukah Lala sebenarnya adalah anjing yang terkutuk dan membawa malapetaka? Dina dan ibunya tiba di rumah baru mereka. Dina merasa tidak suka dengan rumah itu karena tua dan kumuh. Ibunya mengatakan bahwa rumah itu adalah warisan dari neneknya yang baru saja meninggal. Ibunya berharap mereka bisa hidup bahagia di rumah itu. Dina berusaha bersikap positif dan membantu ibunya membersihkan dan merapikan rumah itu. Dina menemukan sebuah kamar kosong di lantai atas yang tampak seperti kamar anak-anak. Dia melihat banyak mainan, buku, dan foto-foto di kamar itu. Dia merasa penasaran dan masuk ke kamar itu. Dia melihat sebuah foto yang menunjukkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun dengan anjing hitam besar. Dia berpikir mungkin itu adalah foto neneknya saat kecil. Dia memegang foto itu dan merasakan dingin menusuk di tangannya. Dia meletakkan foto itu dan segera keluar dari kamar itu. Dia merasa ada yang aneh dengan kamar itu, tapi dia mengabaikannya. Dina merasa kesepian di rumah itu. Ibunya sibuk bekerja sebagai guru di sekolah. Dina tidak punya teman di kota baru itu. Dia juga tidak suka sekolah barunya karena banyak anak-anak yang menjahili dan mengganggunya. Dia merasa ingin punya teman yang bisa diajak bermain dan bercerita. Dia memutuskan untuk mengadopsi seekor anjing dari tempat penampungan hewan. Dia pergi ke tempat itu bersama ibunya. Dia melihat banyak anjing yang lucu dan menggemaskan. Tapi dia langsung jatuh cinta dengan anjing yang paling kecil dan imut, yang bernama Lala. Lala adalah anjing campuran yang berwarna putih dan coklat. Lala tampak senang melihat Dina dan mengibaskan ekornya. Dina meminta ibunya untuk mengadopsi Lala. Ibunya setuju dan membayar biaya adopsi. Mereka membawa Lala pulang. Dina merasa bahagia dan berterima kasih kepada ibunya. Dia berjanji akan merawat Lala dengan baik. Dina mulai bermain dan bersahabat dengan Lala. Lala adalah anjing yang pintar, setia, dan lucu. Lala selalu mengikuti Dina kemanapun dia pergi. Lala juga bisa melakukan beberapa trik sederhana seperti duduk, berdiri, dan mengambil. Dina merasa senang dan tidak kesepian lagi. Dia juga mulai beradaptasi dengan sekolah dan kota barunya. Dia bertemu dengan beberapa anak yang baik dan ramah. Dia mulai merasa nyaman dan betah di rumah itu. Namun, dia tidak menyadari bahwa Lala memiliki kemampuan khusus yang tidak biasa. Lala bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu-hantu yang menghuni rumah itu. Lala bisa mendengar suara-suara dan melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dilihat oleh Dina. Lala juga bisa merasakan aura dan niat dari hantu-hantu itu. Lala mengetahui bahwa ada beberapa hantu yang baik hati dan ingin berteman dengan Lala. Tapi ada juga beberapa hantu yang jahat dan ingin menyakiti Lala dan Dina. Lala berusaha menyembunyikan rahasianya dari Dina dan ibunya. Lala tidak ingin membuat mereka khawatir atau takut. Lala juga berusaha menjaga dan melindungi mereka dari hantu-hantu yang jahat. Lala menjadi anjing yang berani dan tangguh.
Lala mulai berteman dengan beberapa hantu yang baik hati di rumah itu. Salah satunya adalah hantu anak laki-laki yang bernama Raka. Raka adalah anak nenek Dina yang meninggal karena kecelakaan saat bermain dengan anjingnya. Riko adalah anjing hitam besar yang ada di foto yang ditemukan Dina. Raka dan Riko masih tinggal di rumah itu sebagai hantu karena mereka belum bisa menerima kematian mereka. Mereka merasa kesepian dan sedih. Mereka senang melihat Lala dan ingin bermain dengan Lala. Lala juga merasa kasihan dan simpati dengan Raka dan Riko. Lala sering bermain dengan mereka saat Dina dan ibunya tidak ada di rumah. Lala, Raka, dan Riko menjadi teman baik. Dina mulai curiga dengan tingkah laku Lala. Dina sering melihat Lala berlari-lari, menggonggong, atau menggerakkan ekornya tanpa sebab yang jelas. Dina juga sering mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, pintu berderit, atau mainan berbunyi dari kamar kosong di lantai atas. Dina berpikir mungkin Lala sedang berhalusinasi atau ada tikus di rumah itu. Dina mencoba mengabaikan hal-hal itu dan berpikir mungkin Lala hanya sedang bermain sendiri. Dina juga tidak mau mengganggu ibunya yang sudah cukup lelah bekerja. Dina berusaha tetap bersikap normal dan bahagia dengan Lala. Lala mulai berhadapan dengan beberapa hantu yang jahat dan menakutkan di rumah itu. Salah satunya adalah hantu perempuan tua yang bernama Siti. Siti adalah ibu dari nenek Dina yang meninggal karena sakit parah. Siti adalah seorang wanita yang kejam dan benci anjing. Siti sering menyiksa dan membunuh anjing-anjing yang dia temukan di sekitar rumahnya. Siti juga tidak suka dengan Raka dan Riko karena mereka sering bermain dengan anjing. Siti menyalahkan Raka dan Riko atas kematian anaknya, yaitu ayah dari nenek Dina. Siti masih tinggal di rumah itu sebagai hantu karena dia belum bisa menebus dosa-dosanya. Siti membenci Lala dan ingin membunuh Lala. Siti sering mengganggu dan menyerang Lala saat Lala sendirian. Siti juga ingin menyakiti Dina dan ibunya karena mereka adalah keturunan dari Raka dan Riko. Siti menjadi hantu yang berbahaya dan ganas. Lala mulai ketakutan dan stres karena serangan-serangan dari Siti. Lala sering terluka dan berdarah karena gigitan, cakaran, atau tusukan dari Siti. Lala juga sering sakit dan lemas karena energinya disedot oleh Siti. Lala tidak bisa melawan Siti karena Siti lebih kuat dan licik. Lala juga tidak bisa memberitahu Dina dan ibunya tentang Siti karena mereka tidak bisa melihat atau mendengar Siti. Lala merasa tidak berdaya dan putus asa. Lala hanya bisa berharap Raka dan Riko bisa membantunya. Lala juga berharap Dina dan ibunya bisa selamat dari Siti. Dina mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lala dan rumah itu. Dina sering melihat Lala terluka dan berdarah tanpa sebab yang jelas. Dina juga sering merasakan dingin, gelap, dan sesak di rumah itu. Dina juga sering bermimpi buruk tentang hantu-hantu yang mengejar dan menakutinya. Dina mulai takut dan khawatir. Dina mencoba menanyakan Lala tentang apa yang terjadi, tapi Lala tidak bisa menjawabnya. Dina mencoba memberitahu ibunya, tapi ibunya tidak percaya padanya. Ibunya mengira Dina hanya stres dan butuh istirahat. Ibunya juga mengira Lala hanya alergi atau terkena kutu. Ibunya tidak mau mendengarkan Dina dan menganggapnya berlebihan. Dina merasa tidak dipercaya dan tidak didengar. Dina merasa sendirian dan bingung. Siti mulai meningkatkan serangannya terhadap Lala, Dina, dan ibunya. Siti tidak hanya menyiksa Lala secara fisik, tapi juga secara mental. Siti sering berbisik-bisik di telinga Lala, menghina dan mengancam Lala. Siti juga sering meniru suara Dina dan ibunya, memanggil dan memerintahkan Lala. Siti juga sering membuat Lala melihat halusinasi yang mengerikan, seperti mayat, darah, atau api. Siti membuat Lala menjadi bingung, depresi, dan paranoid. Siti juga mulai mengganggu Dina dan ibunya secara langsung. Siti sering mematikan lampu, memecahkan kaca, atau memindahkan barang-barang di rumah itu. Siti juga sering menampakkan dirinya sebagai sosok menyeramkan, seperti perempuan tua berambut panjang, perempuan berwajah rusak, atau perempuan berdarah. Siti juga sering menyentuh, mencubit, atau menarik rambut Dina dan ibunya.
Siti membuat Dina dan ibunya menjadi ketakutan, marah, dan stres. Siti berencana untuk membunuh mereka semua. Raka dan Riko mengetahui bahwa Siti semakin gila dan berbahaya. Mereka merasa bersalah karena tidak bisa membantu Lala. Dina dan ibunya, mereka juga merasa takut karena Siti sering mengancam dan mengejar mereka. Mereka mencoba mencari cara untuk menghentikan Siti. Mereka ingat bahwa ada sebuah benda pusaka di rumah itu yang bisa mengusir hantu-hantu jahat. Benda itu adalah sebuah keris yang disimpan di lemari kaca di ruang tamu. Benda itu adalah milik kakek dari nenek Dina yang dulu adalah seorang dukun. Benda itu memiliki kekuatan magis yang kuat dan bisa melindungi orang-orang yang tinggal di rumah itu. Raka dan Riko berencana untuk mengambil benda itu dan menusuk Siti dengan benda itu. Mereka berharap benda itu bisa menghancurkan Siti dan membuatnya pergi selamanya. Raka dan Riko berhasil mengambil benda pusaka itu dari lemari kaca. Mereka berhati-hati agar tidak ketahuan oleh Siti. Mereka mencari Siti di rumah itu. Mereka menemukan Siti di kamar kosong di lantai atas. Siti sedang menyerang Lala yang terbaring lemah di lantai. Siti sedang menggigit leher Lala dan menyedot darahnya. Lala menjerit kesakitan dan ketakutan. Raka dan Riko marah dan berani. Mereka menyerbu Siti dan menusuknya dengan benda pusaka itu. Siti terkejut dan kesakitan. Siti melepaskan Lala dan berbalik menghadapi Raka dan Riko. Siti mengamuk dan mencoba merebut benda pusaka itu. Raka dan Riko berjuang untuk mempertahankan benda pusaka itu. Mereka berteriak meminta bantuan dari Dina dan ibunya. Dina dan ibunya mendengar teriakan Raka dan Riko. Mereka bergegas menuju kamar kosong di lantai atas. Mereka terkejut melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat Lala terluka parah dan berdarah. Mereka juga melihat Siti sebagai hantu perempuan tua yang menakutkan. Mereka juga melihat Raka dan Riko sebagai hantu anak laki-laki dan anjing hitam. Mereka juga melihat benda pusaka yang bersinar di tangan Raka dan Riko. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka merasa takut dan bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berdiri diam dan menatap dengan mata terbelalak. Siti berhasil merebut benda pusaka itu dari Raka dan Riko. Siti tertawa puas dan jahat. Siti mengancam akan membunuh mereka semua. Siti mengayunkan benda pusaka itu ke arah Raka dan Riko. Raka dan Riko berusaha menghindar, tapi terlambat. Benda pusaka itu mengenai dada mereka dan menembus jantung mereka. Raka dan Riko merasakan sakit yang luar biasa. Mereka berteriak dan menangis. Mereka meminta maaf kepada Lala, Dina, dan ibunya. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka mencintai mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan selalu bersama mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menunggu mereka di surga. Mereka mengeluarkan napas terakhir dan mati. Tubuh mereka berubah menjadi debu dan lenyap. Siti tertawa lebih keras dan lebih jahat. Siti mengayunkan benda pusaka itu ke arah Lala, Dina, dan ibunya. Lala, Dina, dan ibunya merasakan ketakutan yang maha dahsyat. Mereka menjerit dan berdoa. Mereka memeluk satu sama lain dan menutup mata mereka. Mereka menunggu kematian mereka. Tiba-tiba, ada suara dentuman keras dan cahaya terang yang menyilaukan. Siti berhenti tertawa dan terdiam. Siti merasakan sesuatu yang menarik dan menekan tubuhnya. Siti melihat ke atas dan melihat sebuah lubang besar di langit. Lubang itu mengeluarkan sinar putih yang kuat dan indah. Sinar itu menembus tubuh Siti dan membawanya ke atas. Siti merasakan sakit yang tak terperi. Siti berteriak dan mengutuk. Siti menyadari bahwa dia sedang dihukum oleh Tuhan. Siti menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari nasibnya. Siti menyadari bahwa dia akan dibuang ke neraka. Siti menghilang dalam sinar itu dan tidak pernah kembali. Lala, Dina, dan ibunya membuka mata mereka dan melihat kejadian itu. Mereka merasakan lega dan syukur. Mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka merasakan cinta dan kasih sayang.
Mereka merasakan keajaiban dan keberkahan. Mereka tersenyum dan menangis. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Raka dan Riko. Mereka bersyukur kepada Lala. Mereka bersyukur kepada satu sama lain. Mereka berpelukan dan berciuman. Mereka hidup bahagia selamanya.